Baik, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Arianti Lalapayung, NIM 218611181 dari kelas F. Di sini saya akan mengimplementasikan tentang suatu jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, kita langsung masuk saja. Untuk ruangan tersebut sudah disediakan, terdiri dari 4 ruangan. Terdiri dari berbeda-beda user, yaitu di sini saya akan menjelaskan koridor lantai 5, 100 user, kemudian komputer 40 komputer. Kemudian pembagian jaringan yang kedua itu terdiri dari satu ruangan, yaitu lab komputer 5 40 komputer, koridor lantai 4. Nah, sebelum saya mengimplementasikan Cisco Packet Tracer, terlebih dahulu kita akan menentukan IP address dari setiap ruangan tersebut. Nah, untuk menentukan IP addressnya, di sini kita menggunakan metode VLSM, di mana metode VLSM ini mengurutkan dari paling terbanyak user sampai yang paling terkecil. Di dalam penentuan IP address ini kita menggunakan kelas C, namun ruangannya ini kita harus membagi dua. Yang pertama yaitu pembagian yang pertama 3 ruangan koridor lantai 5, kemudian koridor lantai 4, dan lab komputer 4. Kemudian pembagian jaringan yang kedua itu terdiri dari suatu ruangan dari komputer 5. Baik, kita akan menentukan IP address dari tiap ruangan tersebut. Untuk koridor lantai 5 itu kita menggunakan IP address 192.167.1.0/25. Nah, kemudian subnet masknya 128. Nah, baik. Kemudian network ID-nya 192.167.1.0, Rockets 192.16.1.127. Kemudian RAID-nya 192.167.1.1 sampai 192.167.1.126. Nah, baik, kita langsung masuk dalam komputer ke yang keempat. IP address-nya yaitu 192.167.1.0/26. Nah, subnet max-nya yaitu 64.
kemudian network ID-nya 192.167.1.128, kemudian workpage-nya 192.167.1.191. baik, 192.167.1.129 sampai 192.167.1.190. Nah, oke, baik, setelah IP address-nya sudah ditentukan, untuk setiap ruangannya kita akan mengimplementasikannya ke dalam Cisco paket tracer. Nah, yang pertama kita akan harus memasangkan router. Dimana di sini untuk jaringannya kita bisa lihat di sini. Untuk jaringannya hanya bisa menggunakan satu router pusat, kemudian menggunakan satu switch dan 3 access point. Namun oleh sebab itu kita menambahkan router. Routernya sudah ada, kemudian ketik routernya, untuk menambahkan routernya. Kemudian kita aktifkan kembali. Kemudian kita akan menambahkan APDT-nya. Oke. Baik, di sini kita akan langsung menambahkan PC-nya. 1, 2 ya. Di sini itu ada 33 ya, 33 macam.
Oke, setelah kita memasangkan PC-nya, kita akan menyambungkan ke access point-nya. Baik, untuk memberi nama dan passwordnya, untuk access point-nya kita klik access point, kemudian kita pilih konflik, kemudian pilih port 1. Oke, kemudian access ID nya untuk mengisi setiap namanya. Kemudian kita isi namanya 1, 2 sampai 8 lah. 8. Sorry. Kita kasih nama 1, kemudian kita pilih WPA2. Nah, setelah menambahkan passwordnya, kita close kembali. Kemudian kita melakukan hal yang sama ke access point yang lainnya. Setelah access point yang diberikan nama itu, untuk pemberian akses namanya tidak boleh sama, jadi harus nama passwordnya itu berbeda-beda. Oke, setelah access point semua diberi nama, kita akan menyambungkan setiap access point yang ada dalam ruangan kepada PC yang ada dalam ruangan tersebut. Caranya yaitu kita klik PC-nya, kemudian off kan, kemudian konekkan.
ketikkan connect. Setelah itu kita pilih yang pertama atau yang ke-1, kemudian konekkan. Kemudian konekkan, lalu kita isi dari setiap password yang kita isi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian konekkan. Di atas sini. Oke. Nah, lakukan seperti ini ke PC lainnya dan seterusnya. Oke, setelah semua PC di ruangan, kita akan menyambungkan ruangan yang menggunakan switch ini ke PC yang ada dalam ruangan tersebut. Untuk menyambungkan PC dengan switch di ruangan tersebut, kita menggunakan kabel yang akan kita gunakan, yaitu kabel strike. Klik kabelnya, kemudian klik komputer yang akan disambungkan ke switch tersebut. Kita pilih Ethernet 1. Nah, lakukan hal yang sama untuk dua komputer ini ke switch tersebut. Oke, setelah semua PC tersambung ke switch, kita akan menyambungkan switch dan access point ke router. Untuk switch ini kita menggunakan kabel cross untuk menyambungkan ke router. Nah, ini adalah sebuah router yang akan kita sambungkan. Oke, lakukan seperti yang lain, seperti yang kita sudah lakukan di atas. Begitupun dengan seterusnya. Nah, setelah semua switch dan router tersambung ke bucket, setelah semua switch dan access point tersambung ke router, kita akan memasukkan konfigurasi IP address-nya. Untuk konfigurasi IP address itu, kita mulai dari router,
untuk memasukkan IP address-nya, kita langsung klik routernya, kemudian pilih konflik, baik, kita langsung tambahkan saja dari setiap IP address yang kita sudah siapkan. Misalkan 157.1.1.1.1.9, kemudian 255.255.255.19, kedua, kemudian gateway-nya 200, IP address-nya 192.167.1.195. IP address yang kita sudah siapkan, kita akan melihat, kita akan mencoba apakah bisa mengirim pesan. Kemudian kita simulasikan. Oke, sudah berhasil. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa membantu Anda.